Selamat datang di podcast Bermain Bola. Tempat paling asik buat kita bedah taktik, gosip transfer, sampai momen-momen magis di atas rumput hijau. Bareng kami berdua di sini, selama beberapa waktu ke depan, kita bakal bahas sepak bola dari sudut pandang yang beda. Pastinya dong. Dan hari ini spesial banget. Kita nggak bakal bahas soal Premier League dulu, kita nggak bakal bahas soal El Clasico dulu. Kita bakal terbang ke Amsterdam, Belanda. Jauh nih terbangnya kita hari ini. Siapa yang sangka? Penjaga gawang kesayangan Garuda, Maarten Paes, akhirnya resmi mencatatkan debutnya bareng raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam. Bukan cuma sekedar main, tapi Paes langsung dihadapkan sama drama di Johan Cruyff Arena. Ada penyelamatan krusial yang bikin jantung mau copot, ada statistik gila yang bikin fans Ajax langsung jatuh cinta, dan yang paling bikin merinding, ini adalah laga reuni emosional lawan mantan klub masa kecilnya, NEC Nijmegen. Mana rapor merah putih di Amsterdam? Apakah Paes layak jadi kiper nomor 1 di Ajax terusnya? Dan seberapa besar dampak performa ini buat mental timnas Indonesia kita ke depannya? Menarik banget buat kita kupas habis. Jangan kemana-mana, kita bedah tuntas debut Bang PS di Ajax Amsterdam. Let's kick off. Yoi. Buat memulai bedah tuntas kita kali ini, kita udah ngumpulin lumayan banyak sumber nih. Mulai dari catatan laporan dari Amsterdam langsung, terus ada statistik detail dari SofaScore, sampai kutipan wawancaranya Pak S abis pertandingan. Misi kita simple sih hari ini. Kita mau cari tahu gimana ceritanya seorang kiper pelapis yang baru aja pindah benua, tiba-tiba harus mikul beban seberat itu di klub sebesar Ajax dalam hitungan jam. Nah, itu dia poin krusialnya. Konteksnya ini ngeri banget sih kalau dipikir-pikir. Buat kalian yang dengerin, coba deh bayangin. Kalian baru aja keterima kerja di perusahaan gede. Posisinya wakil manajer lah, masih orientasi, masih ngenalin nama-nama teman kantor. Tiba-tiba manajer utamanya masuk rumah sakit. Terus disuruh presentasi proyek triliunan. Benar, langsung ditunjuk bos buat handle proyek besok paginya. Itu persis yang dialami Paes. Dia kan usianya 27 tahun nih sekarang. Baru datang bulan Januari kemarin. Januari 2026 dari MLS, dari FK Dallas. Rencana awalnya tuh udah jelas banget, dia cuma disiapin buat jadi kiper nomor 2. Iya, dinamika sepak bola emang kadang sekejam itu ya. Kalau kita tarik mundur ke laporan medis tim, kiper utamanya Ajax itu kan Vítězslav Jaros. Usianya masih 24 tahun. Dia itu statusnya pinjaman dari Liverpool. Nah, Jaros ini musimnya lagi intens banget. Dia udah main 26 kali, kebobolan 42 gol. Lumayan banyak juga ya kebobolannya. Banget. Angka itu aja udah nunjukin kalau pertahanan Ajax lagi nggak baik-baik aja. Terus, hari Jumat, tanggal 20 Februari kemarin, kejadian dah itu musibah. Jaros kena cedera ACL parah pas sesi latihan. Wah, ACL, kiamat kecil buat atlet tuh. Setuju? Pemulihannya bisa berbulan-bulan kan? Jadi otomatis, semua rencana taktis yang udah disiapin berhari-hari sama pelatih langsung hancur berantakan. Dan itu, cuma 24 jam sebelum jadwal tanding. Cuma 24 jam. Dan yang bikin salut dari kutipan Paes pas diwawancara soal kejadian ini, dia sama sekali nggak kelihatan seneng dapat durian runtuh. Maksudnya, dia malah fokus ke empatinya. Dia bilang, kasihan banget sama Jaros. Kata Paes, cedera kayak gitu nggak pantas dialamin sama siapapun. Kedewasaan emosional ya. Itu atribut yang kadang nggak kelihatan, tapi wajib dipunya sama kiper top. Posisi kiper tuh paling kesepian di lapangan. Kamu nggak bisa sembunyi. Makanya pelatih kiper Ajax, si Fred Grim, pinter banget nanganin mentalnya Paes. Gimana tuh pendekatannya si Grim? Dia nggak ngasih instruksi taktis yang jelimet setelah Jaros dipastiin absen. Grim cuma nyamperin Paes, terus nanya satu hal. Apakah kamu siap? Udah, gitu doang. Gila, merinding sih digituin. Iya kan? Karena kalau dikasih taktik berlembar-lembar dalam waktu mepet, yang ada malah overthinking. Pertanyaan simpel itu justru maksa Paes buat fokus 100% ke kesiapan mentalnya. Dan mental itu langsung diuji di matchday ke-24 Eredivisie. Sabtu malam tanggal 21 Februari 2026, tempatnya di Johan Cruyff Arena. Kalian bayangin, puluhan ribu fans Ajax yang nuntut kemenangan. Lawannya, NEC Nijmegen. Ini kayak udah diatur sama penulis skenario film. Banget! Buat yang belum tahu, Nijmegen itu kota kelahirannya Paes loh. Dan NEC itu klub masa kecilnya dia. Dia nempa ilmu di akademi mereka dari tahun 2012 sampai 2016. Main buat raksasa Belanda.
tapi lawan yang mau dijebol adalah klub masa kecil sendiri. Pusaran emosinya pasti parah banget. Dan pas fluid mulai dibunyiin, kelihatan banget betapa susahnya nahan emosi itu. Dari catatan pertandingannya, laga ini benar-benar nguras tenaga. Menit ke-24, stadion sempat hening. Sami Owaisa dari NIC sukses ngerobek gawang PAES. Wah, gue inget banget momen itu. Buat debutan, kebobolan di 30 menit awal tuh bisa ngancurin mental sampai pertandingan kelar. Untungnya, VAR nganulir gol itu karena offside. Momen offside itu kayak semacam alarm darurat buat bek-bek Ajax. Dan akhirnya, di menit ke-39, Ajax malah unggul duluan lewat golnya Mika Götze. Skor 1-0 buat Ajax. Tapi justru dari keunggulan itu, kita bisa lihat luban di pertahanan mereka. Masuk babak kedua, menit ke-57, NIC berhasil nyolong gol penyeimbang. Dan proses golnya ini krusial banget buat kita bahas. Gol dari bola mati ya? Iya, dari tendangan sudut. Yang ngambil Darko Nejasmik, terus terjadi kemelut gitu di kotak penalti. Kalau kata para analis kan, situasi bola mati itu alat ukur paling jujur buat ngelihat chemistry antara kiper sama bek. Analisis yang tepat, khususnya tendangan sudut. Itu mimpi buruk buat pertahanan yang baru aja ganti kiper dadakan. Sistem zonal marking tim modern itu kan butuh pemahaman spasial yang kuat. Pas Jaros yang jaga gawang, bek Ajax udah hafal di luar kepala seberapa jauh Jaros bakal maju buat motong bola. Ah, ngerti gue maksudnya. Radius jangkauannya beda. Betul, PAES ini tingginya 191 cm. Jangkauannya beda banget sama Jaros. Di momen tendangan sudut itu, ada sepersekian detik di mana bek mikir, ini kiper yang bakal maju atau gue yang harus buang bola ya? Keraguan kecil itu yang dimanfaatin NIC buat bikin gol. Jadi bukan semata-mata salah individu PAES ya, tapi emang sistemnya kaget karena pergantian mendadak. Skor jadi 1-1. Nah, di titik inilah kita bisa misahin mana kiper mental tempe, mana kiper mental beton. Dan PAES nunjukin dia masuk kategori yang mana. Jelas mental beton. Kalau kita cek aplikasi SofaScore, rating PAES abis laga itu tembus 7,8. Buat ukuran kiper yang kebobolan dan debut dadakan, angka segitu tuh tinggi banget. Kenapa bisa tinggi? Karena dia nyetak 7 penyelamatan penting. 7 loh. Momen puncaknya pasti yang pas injury time itu. Gila, yang itu bener-bener bikin jantungan. Menit-menit akhir, Ahmed Chen Kaplan nyundul bola dari jarak dekat banget. Hampir pasti jadi gol kemenangan buat NIC, tapi refleks kilatnya Bang PAES berhasil nepis bola itu. Penyelamatan itu demonstrasi murni soal fokus. Di menit 90 lebih, fisik udah habis. Tapi reaction time dia tetap di bawah 1 detik. Keuntungan tinggi badan 191 cm itu emang bantu banget, tapi refleksnya yang jadi kunci. Bener, dan ini beda banget gaya mainnya kalau dibandingin pas dia masih di MLS. Nah, itu poin taktis yang penting. Di FC Dallas, kiper itu lebih dituntut buat shot stopping murni. Tapi di Ajax yang kental sama filosofi total football, kiper itu adalah pembangun serangan pertama. Semacam sweeper kiper. Dia harus berani maju jauh dari gawang dan nyaman ngontrol bola pakai kaki. Makanya 7 saves itu jadi terasa spesial ya kan. Dia ngelakuin itu sambil otak taktisnya juga masih meraba-raba sistem total football yang super beda. Dan tantangan di Ajax itu bukan cuma di atas lapangan taktis, ada tekanan kultural. Ingat nggak spanduk yang dibentangin supporter di tribun pas laga itu? Oh ya, yang tulisannya dalam banget itu ya. Nama di punggung bersifat sementara, Ajax di dada selamanya. Pesan yang keras bahwa klub selalu lebih besar dari pemain siapapun. Dan jawaban PAES pasti tanya soal spanduk itu benar-benar elegan. Dia bilang, logo klub emang lebih penting. Ketika Ajax memanggil, kita nggak perlu mikir 2 kali. Klasik tapi elegan. Kelihatan banget kedewasaannya sekarang. Kalau ngikutin perjalanannya, PAES dulu pas masih umur 20-an di FC Utrecht, tuh sering dianggap gampang meledak emosinya kalau tim lagi main jelek. Betul. Dia sendiri pernah ngakuin itu di wawancara lama. Tapi pengalamannya di Amerika Serikat yang keras, perjalanan tandang yang jauh ngelewatin berbagai zona waktu, itu benar-benar nempa ketahanan mentalnya. Perubahan dari pemain muda yang emosional jadi sosok tenang di tengah kepanikan cedera Jaros, ini jadi bukti konkret. Main di MLS itu bukan downgrade karir buat dia, tapi kawah candra di muka. Kawah candra di muka yang bikin karakternya matang. Menariknya nih, biarpun media habis-habisan muji penyelamatannya, PAES malah sangat kritis sama dirinya sendiri abis laga kelar. Dia kelihatan kecewa banget sama hasil imbang 1-1.
Katanya, sebagai Ajax kita harus selalu menang lawan NEC kalau main di kantor. Ambisinya udah nyetel sama DNA Ajax. Iya, dan dia juga nggak malu-malu ngakuin kesalahannya. Di depan mikrofon jurnalis, dia bilang beberapa kali salah ambil keputusan pas lagi pegang bola. Ini menarik nih, kritik diri soal ball possession ini esensial banget di Ajax. Buang bola sembarangan ke depan itu pantangan besar di Johan Cruyff Arena. Paes sadar, umpan panjangnya beberapa kali meleset dan bikin Ajax kehilangan kendali permainan. Dia juga nyinggung soal kelemahan tim pas antisipasi bola mati yang berujung gol tadi kan? Benar. Dan evaluasi jujur inilah yang bikin pelatih kiper Fred Grimm senyum lebar. Grimm bilang dia sangat puas, bukan cuma karena refleksnya, tapi karena Paes sadar masih ada ruang buat berkembang. Sinyal dari pelatih sih udah jelas, karena Jaros bakal absen sampai akhir musim, posisi kiper utama bakal terus dipegang Paes buat bulan-bulan krusial ke depan. Kabar yang pastinya disambut sorak-sorai sama fans Timnas Indonesia nih. Nah, sekarang kita geser pembahasannya sedikit. Kita bawa analisis Eredivisie ini ke seragam Garuda. Apa efek dominonya dua timnas kita? Kalian pasti ingat, akhir Maret 2026 ini, tanggal 27-30, Timnas punya agenda krusial di FIFA Series. Lawannya lumayan menantang ya. Banget. Ada St. Kitts and Nevis dari zona CONCACAF, terus kemungkinan besar bakal ngelawan tim tangguh Eropa, Bulgaria. Ujian nyata nih buat skuad kita. Dan timingnya pas banget. Timnas kita kan lagi masa transisi yang lumayan tegang setelah gagal tembus Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert udah diganti, sekarang ada John Herdman yang pegang kendali skuad Garuda. Herdman ini kan terkenal pelatih yang detail banget soal bangun tembok pertahanan dulu sebelum mikirin nyerang. Betul. Dan dengan performa gila Paes di Liga Belanda, Herdman sekarang lagi ngalamin apa yang pelatih sebut sebagai happy headache. Sakit kepala yang menyenangkan pas milih starting 11. Dilema yang diidam-idamkan pelatih manapun itu mah. Apalagi kalau kita dengerin analisis dari Bung Ropan soal persaingan di posisi kiper timnas sekarang, ini udah ada di level yang belum pernah kita capai sebelumnya loh. Di satu sisi, kita punya Emil Odero yang lagi on fire bareng Cremonese di Serie A Italia. Kiper khas didikan Italia ya, disiplin posisinya luar biasa. Iya, Emil terbiasa sama gempuran taktis yang rapat. Nah, di sisi lain, sekarang kita punya Maarten Paes yang resmi jadi palang pintu utama Ajax Amsterdam. Tim yang nuntut kipernya jago distribusi bola dan berani maju. Serie A berhadapan langsung sama Eredivisie di kamp pelatihan Timnas Indonesia. Dinamika ini benar-benar naikin standar seluruh tim. Coba bayangin efek psikologisnya buat pemain belakang kita. Back-back kayak Jay Itzes, Justin Hubner, atau siapapun yang dipasang Herdman, mereka bakal main dengan ketenangan ekstra. Karena tahu penjaga gawang mereka main reguler di elit Eropa. Pilihan taktisnya juga jadi kaya banget buat Herdman kan? Sangat. Kalau Herdman mau main bertahan, main blok rendah lawan tim gede badannya kayak Bulgaria, pengalamannya Odero nahan gempuran di Italia bisa jadi pilihan utama. Tapi, kalau Herdman pengen main dengan garis pertahanan tinggi dan transisi cepat, insting sweeper kiper Paes yang makin tajam di Ajax bakal jadi senjata rahasia. Fleksibilitasnya bikin merinding sih. Ngebuktiin kalau kualitas pemain kita udah bener-bener melonjak. Ngelihat mereka unjuk gigi di klub Eropa tiap akhir pekan aja udah bikin bangga. Apalagi ngebayangin standar itu dibawa ke ruang ganti Garuda. Ngomong-ngomong soal standar, dari semua bahasan kita hari ini, ada satu poin yang menurutku menarik banget buat jadi bahan renungan kita semua ke depan. Apa tuh? Coba kita lihat gambaran besarnya. Paes ini kan punya kontrak di Ajax sampai tahun 2029. Nanti pas musim panas, masa pinjamannya Jaros dari Liverpool udah habis. Artinya, persaingan kiper utama bakal reset dari nol lagi. Nah, seandainya Paes konsisten, sering clean sheet, dan bahkan bawa Ajax masuk Liga Champions musim depan, Wah, ini bakal meledak sih kalau beneran kejadian. iya kan? Pertanyaannya, apakah kesuksesan Paes ini bakal bikin klub-klub raksasa Eropa lainnya mulai mikir ulang soal strategi scouting mereka? Apakah mereka bakal mulai serius nyari talenta berdarah Asia yang mungkin selama ini luput dari radar dan cuma main di liga sekelas MLS, padahal potensinya luar biasa kalau dikasih panggung yang pas? Pertanyaan yang sangat provokatif tapi masuk akal banget. Nah, itu tadi bedah tuntas kita soal debut manis tapi penuh drama dari Maarten Paes di Ajax Amsterdam. Mulai dari penyelamatan refleks yang bikin geleng-geleng kepala sampai momen emosional lawan mantan klubnya tadi, satu hal yang pasti
pasti Bang Paes udah buktiin kalau talenta Indonesia, biarpun lewat jalur keturunan, bisa bicara banyak di panggung tertinggi Eropa. Tinggal nunggu kiprahnya di timnas bulan depan. Betul. Pertanyaannya sekarang buat kalian para pendengar setia bermain bola. Apakah menurut kalian Paes sudah layak jadi kiper utama Ajax sampai akhir musim nanti? Atau kalian punya tebakan sendiri soal berapa banyak clean sheet yang bisa dia catetin bareng klub barunya ini? Langsung aja drop pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita tunggu diskusinya di bawah ya. Jangan lupa buat subscribe, kasih like-nya juga ya, dan nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan berita terbaru dari Lapangan Hijau. Kami berdua pamit undur diri dari podcast Bermain Bola, terus dukung sepak bola nasional, terus bangga sama talenta Indonesia dimanapun mereka merumput. Ingat, bola itu bundar, tapi obrolan kita tetap lurus ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keep kicking, ciao!